Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar Mutiara Pagi dari Bandung dimanapun Anda berada, Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pagi hari ini kita masih bersama Pak Ustadz Usin Artiasa SEMM. Tentu pembahasan kita pada pagi hari ini melindungi keluarga dari siksa neraka. Pendengar, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Ayah. Tentu kita akan kupas tuntas seperti apa kita melindungi keluarga kita dari siksa neraka. Silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwal azizul hakim. Asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sayyidul mursalin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayat ini sangat terkenal dan sering dijadikan tema besar bagi setiap mukmin untuk melindungi dirinya dan keluarganya dari neraka. Tema kita adalah itu, melindungi keluarga dari siksa neraka. Ada dua variabel nih. Melindungi dengan cara bagaimana? Yang kedua, neraka dulu. Kita bahas neraka dulu. Mungkin kita sering mendengar ya, tidak sedikit orang yang kesannya itu mencela. Apa-apa neraka sih gitu. Padahal kita tahu dalam pandangan Islam, hidup itu tidak hanya dunia, tapi juga akhirat. Itu bagian dari rukun iman ya. Di dalam akhirat itu hanya ada dua tempat. Kalau tidak jannah, gambaran yang serba nyaman, nikmat, menyenangkan, dan neraka, gambaran yang mengerikan, yang menakutkan. Tidak sedikit ayat di dalam Quran yang menerangkan neraka itu sangat-sangat mengerikan. Begitu pula hadis. Nah, bagi seorang mukmin yang sangat meyakini kepastian adanya neraka, itu bisa menjadi semacam warning gitu ya, peringatan bahwa adanya neraka harus kita hindari. Dan bukan nanti menghindari neraka itu hari ini lewat amalia. Kita gambarkan dulu contoh-contoh keadaan seperti neraka ya. Misalnya di dalam surat An-Naba tuh dikatakan salah satu jenis neraka itu jahanam. Inna jahannama kanat mirsoda. Jahanam itu memiliki mirsod. Mirsod itu semacam menara pengawas. Kemudian dikatakan pula di dalam surat yang sama, la yazukuna fiha bardan wala syaraban. Di dalam neraka jahanam itu tidak ada minuman yang menyegarkan, tidak ada makanan yang melezatkan, kecuali dua minuman yang disebut hamiman, air panas mendidih. Dalam hadis, panasnya api, panasnya air mendidih dan neraka itu dikalikan sab'ina marrah, 70 kali lipat. Anda bisa bayangkan panasnya api neraka, panasnya air mendidih di neraka itu 70 kali lipat. Bagi mukmin yang meyakini itu takutnya luar biasa. Nah, rasa takut itulah yang kemudian memicu untuk bersikap tadi hati-hati. Terus yang kedua, di neraka itu ada kalimat gosakon, nanah. Kita semua kenal lah nanah itu seperti apa ya, menjijikkan sekaligus pasti sangat tidak menyenangkan. Nah, itu gambaran neraka. Belum lagi di dalam ayat-ayat lain tentang adanya buah ya yang sama menjijikan, atau di surat lain misalnya di surat Muhammad bahwa
air yang mendidih tadi qata'at am'a'ahum, sampai menghancurkan usus yang ada di dalam perut kita. Gambaran-gambaran ini sekali lagi harusnya membangun rasa takut. Nah, takut itulah kemudian memunculkan keyakinan, memunculkan tindakan untuk mencegahnya. Maka masuklah kalimat ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga dari siksa neraka. Jadi ketika seseorang tidak meyakini adanya neraka, ya nggak mungkin dia melakukan tindakan antisipasi. Tapi semakin yakin tentang kepastian adanya neraka, semakin konsisten dia, semakin komitmen dia untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Apa yang mesti kita mulai dari sini? Kita lihat. Saya ambil cerita dulu. Rasulullah SAW pada saat beliau tidak lama setelah menerima perintah, ya, surat Anzir ashiratakal akrabin, kata Allah nih, tak lama setelah beliau menerima wahyu, ingatkan keluarga terdekatmu. Kalimat Anzir di sini kemudian dipraktekkan oleh beliau. Caranya beliau panggil tuh Fatimah Zahra, Ummu Kulsum, Ruqayyah dan Zainab, panggil. Kepada anak-anak perempuan beliau ini, beliau bersabda, jagalah diri kalian dari neraka, selamatkan diri kalian dari neraka. Ayahmu belum tentu sanggup memberimu perlindungan, belum tentu sanggup memberi keselamatan dan kebebasan. Bagi saya, cara ini adalah tindakan yang bijak, mengingatkan mereka, menjelaskan kepada mereka tentang apa yang harus mereka lakukan supaya selamat dari kepastian adanya neraka. Kembali ke kalimat ku anfusakum wa ahlikum naro. Para pendengar dan pemirsa, di sini ada dua orang yang disuruh menjaga, melindungi diri. Pertama, anfus. Anfus yang dimaksud adalah diri ayah atau suami. Maka setiap ayah, setiap suami, ya laki-laki berarti ya, harus membangun komitmen diri tentang ku anfusakum. Logikanya, ketika seorang pemimpin keluarga lemah, tidak sanggup menjaga dirinya, bagaimana mungkin menjaga keluarganya, kan? Maka Quran menyebutnya lelaki itu disebut lelaki yang rugi. Innal khosirina alladzina khosiru anfusahum. Kata Quran tuh, sungguh orang yang rugi adalah orang yang merugikan dirinya sendiri. Nah, kalau dia sebagai lelaki, sebagai suami, sebagai ayah tidak mampu menjaga dirinya, maka dia kategorinya rugi. Akan lebih rugi lagi ketika yang kedua, tidak mampu menjaga ahlikum, keluarganya. Muncul pertanyaannya, tindakannya bagaimana untuk menjaga keluarga tadi selain diri, ya? Ini sudah masuk kategori pengamalan berarti, ya. Maka langkah-langkah yang semestinya dilakukan dalam rangka menerapkan konsep jagalah diri dan keluarga. 1. Para lelaki sebagai ayah, sebagai suami, jangan membiarkan diri Anda masuk kategori zoluman jahulan, zalim dan bodoh. Artinya apa? Proseslah terus. Belajar. Tetap belajar itu harus. Ta'alum, ya. Ilmu merupakan hal utama yang harus dilakukan oleh siapapun, lebih-lebih pemimpin keluarga. Maka dia akan memiliki nalar yang baik, cara berpikir yang baik, solutif juga, mampu menjelaskan sesuatu kalau berawal dari ta'alum, mau belajar. Jadi dia menambah wawasan, terus menambah lagi, mungkin membaca, mungkin mendengar, mungkin menyimak, mungkin diskusi. Jadi sebagai pemimpin keluarga, jangan membiarkan diri kita menjadi pribadi yang zoluman, jahulan, bodoh dan menganiaya diri. Tetapi harus kita pahami, ada 3 hal yang terkadang membuat seseorang itu berhenti belajar. 1, malu. Al-haya'u. 2, aba'u, malas.
3, kibir, sombong. Boleh jadi seorang ayah sulit diingatkan oleh anaknya, itu kibir masuknya. Banyak contoh-contoh yang seperti ini ya. Dan ingat, entah lelaki apalagi berusia atau berilmu atau apa, biasanya sulit diingatkan loh oleh anak perempuannya, yaitu oleh anak laki-lakinya. Itu egois teman, itulah kibir. Jadi 3 poin yang menghambat seorang lelaki untuk belajar terus menjadi ayah yang baik, menjadi suami yang baik. Sekali lagi, malas, malu, sombong. Poin kedua, kembangkan kemampuan menjelaskan. Inilah yang dalam bahasa kenabian disebut prophetic intelligence, kecerdasan nabi. Namanya tabligh. Tabligh itu berkaitan erat dengan berkomunikasi. Bangunlah kedekatan komunikasi antara kita sebagai pemimpin keluarga, ayah atau suami. Jelaskan kepada mereka nilai-nilai yang harus dilaksanakan, mana yang kira-kira tidak boleh dilaksanakan gitu ya. Kalau kita tidak melakukan itu, nanti muncul generasi buruk ya. Jadi kembangkan kemampuan berkomunikasi 2 arah. Baik mungkin sedikit formal sekali waktu atau informal pada waktu yang lain, entah dalam suasana santai, tapi kembangkan nilai-nilai itu ya. Kemampuan tabligh ini menjadi penting. Saya kira tidak sedikit ya di lingkungan kita di mana ada seorang lelaki yang sulit bicara dengan anaknya gitu kadang. Itu penting sekali itu, kemampuan menjelaskan. 2. Ketiga, berdasarkan poin kedua, kemampuan berkomunikasi, jelaskan tentang 3 hal ya, 3 hal. 1, akidah, tauhid. Kita ini siapa, tugasnya apa, Allah itu apa, hakikat dunia itu apa. Nah, ini lagi-lagi ke ilmu lagi ya, supaya kita berisi. Tanamkan nilai-nilai akidah di situ. Tidak boleh berhenti. Mungkin beragam tema di waktu yang lain dengan penggunaan istilah yang mungkin berbeda juga atau diksi yang berbeda. Intinya tanamkan akidah sebagaimana Luqman kepada anaknya. Yang kedua, terangkan tentang ibadah. Cara sholat yang baik, cara wudhu yang baik. Nah, di sini para pendengar dan pemirsa, kalau bisa buka bareng ini kitabnya. Dengan anak begitu bisa. Ini Qur'annya. Buka itu bersama. Insya Allah ada chemistry. Yang keempat, akhlak ya, kembangkan. Adab kita kembangkan. Jadi hubungan antara poin kedua ibadah dengan ketiga itu kita kembangkan. Kita tanamkan akhlaknya, tentang cara bicara, tentang kebiasaan mengucapkan terima kasih, tentang ada banyak lagi yang lain yang bisa kita tanamkan di situ. Nah, poin-poin itu bagi saya sangat penting dan tidak boleh diabaikan ya. Sehingga apa yang tadi diingatkan oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, bisa kita wujudkan. Mudah-mudahan kita bisa diberi kemudahan ya. Tapi yang keempat jangan lupa. Sama dengan yang memberi rezeki, memohon rezeki. Berdoa terus. Doa itu kan simbol kelemahan kita. Simbol ketidakberdayaan. Jadi betapapun kita melakukan sesuatu, dalam pandangan Islam tanpa doa itu sama dengan hambar. Maka bermohonlah terus, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, itu doa. Atau Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, itu juga sama. Jadi doa itu teruslah dimohon kepada Allah agar kita diselamatkan dunia akhirat. Barakallah. Baik pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, masih bersama Ustadz Usin Artiasa SEMM. Pembahasan kita masih membahas tentang melindungi keluarga dari siksa neraka. Tentu pendengar, beberapa poin yang disampaikan Pak Ustadz, ketika kita menjadi kepala keluarga, tentu yang pertama menjadi catatan yang sangat harus kita ingat-ingat terus, yaitu kembangkan kemampuan berkomunikasi. Tidak
sedikit seorang ayah tidak mampu menasehati anaknya atau mengingatkan anaknya karena bisa jadi tidak mampu berbicara atau Ya, berkomunikasi yang baik, Pak Ustadz ya. betul, betul. Kemudian juga jelaskan tentang hal-hal akidah akhlak. Ini juga adab itu menjadi sangat penting ya Pak Ustadz ya. Karena saat ini adab anak kepada orang tua itu kelihatannya Ya, sudah mulai menurun. benar-benar. Adab seorang murid terhadap seorang gurunya juga Sama. seperti itu. Yang dikhawatirkan ya lambat laun summa nauzubillah menjadi hilang. Dan tentu doa itu menjadi senjata bagi kita dan Allah sangat senang ketika kita berdoa karena salah satu bahwa kita itu tidak sombong. Hanya Allah lah yang segala-galanya. Betul, betul. Baik pendengar dan pemirsa, Mutiara Pagi RRI Bandung akan kami teruskan kembali bersama Ustadz Usin Artiasa SEME. Silakan Pak Ustadz. Para pendengar dan pemirsa, saya ambil sebuah contoh mengenai kegagalan orang tua melindungi dirinya dan keluarga, berdampak pada yang bersangkutan. Tadi sudah disebutkan bahwa ketika seorang ayah atau suami gagal memiliki konsep ya untuk melindungi diri dan keluarganya, bagi dia yang bersangkutan itu dampaknya bukan hanya di akhirat loh. Dalam kehidupan dunia dia akan mengalami. Contoh seperti ini tampaknya sangat banyak. Misalnya gini, seseorang mengadu ke saya nih, ya konsultasi lah tentang seseorang. Orang ini dulunya adalah lelaki yang tanda kutip tidak bertanggung jawab. Dia pergi meninggalkan anak istrinya, 3 orang anak perempuan semua. Dia pergi entah kemana, tidak jelas, bertahun-tahun. Sampai suatu ketika datang lagi dalam kondisi tidak membawa apa-apa, alias nafkah tidak. Itu pun tak lama pergi lagi. Sampai akhirnya baru ketemu atau baru mendapatkan kabar ketika usia sudah 65 tahunan. Itu pun sudah sering sakit-sakitan. Nah, saat sakit laki-laki ini, anak perempuan tadi sempat diminta seseorang untuk menengoknya. Tengok tuh bapakmu, kasihan dia begini. Orang ini konsultasi ke saya, tapi sulit Pak Ustadz. Anak-anak perempuannya tidak mau menengok sama sekali. Apa alasannya? Sakit hati, ditinggalkan bertahun-tahun oleh bapak. Nggak mau. Kami merasa sudah tidak punya bapak. Betapa dendamnya tuh. Akhirnya orang ini minta saya untuk tolonglah Pak Ustadz, 3 anak perempuan itu nasihatilah. Akhirnya ketika kami bertemu, saya tanya, kenapa kalian tidak mau menengok ayahmu, bapakmu yang dalam kondisi sakit? Tidak, dia saja nggak peduli kepada kami berpuluh tahun. Sakit hati Pak. Pelajaran dari sini para pendengar dan pemirsa, kenapa orang itu mengalami kehinaan? Ya karena perilakunya tadi. Dulunya dia tidak anfusakum, tidak mampu menjaga dirinya, terjebak oleh emosional, terjebak oleh ambisi nafsu yang tak pernah berkesudahan. Akhirnya terpuruk seperti itu. Maka kembali ke kaitan yang beberapa poin di atas, bahwa anak itu membutuhkan contoh nyata gitu. Hati-hati kalau sekedar bicara menasehati tadi ya, tapi kita sendiri tidak melaksanakan, tidak mewujudkan apa yang kita ucapkan, seringkali tidak efektif. Maka mari kita sama-sama ya, bagaimana yang kita amalkan ini bukan persoalan ria ke anak, bukan. Tapi apa yang kita lakukan dilihat anak sambil mengajak, sambil mempraktikkan tentang cinta kasih kita kepada mereka ya. Sedemikian rupa, termasuk juga ke istri sama ya. Ku anfusakum itu termasuk bagaimana membentuk istri yang solihah, itu tanggung jawab kita sebagai suami. Bahwa kemudian terjadi sesuatu yang lain,
itu di luar kendali kita ya. Tapi yang pasti ke istri, ke anak menggunakan pola yang sama, yakni pendekatan tarbiyah. Dalam sejarah para pendengar pemirsa, Anda tahu dua perempuan yang paling tidak istri seorang nabi tetapi menjadi pengkhianat. Imro'ata Nuhin, istrinya Nuh, wamro'ata Lut, istrinya Lut. Dua wanita ini masuk kategori khonatahuma, berkhianat. Tetapi bukan salah Nuh alaihissalam, bukan salah Lut alaihissalam, karena dua lelaki soleh ini sudah maksimal. Itu ikhtiarnya sudah maksimal, tapi itu ujian untuk mereka. Begitu pula mungkin berbeda dengan istri Abu Lahab, ya, wamro'atahu, istri Abu Lahab. Nah, ini contoh kalau Abu Lahab mungkin contoh kegagalan jadi suami, tidak mampu melaksanakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Sementara Lut dan Nuh sudah berikhtiar maksimal untuk melakukan ku anfusakum wa ahlikum naro, meskipun faktanya berbeda. Itu ujian. Nah, kita sebagai orang yang masih diberi kesempatan, lakukanlah sesuatu anfusakum agar istri kita tidak menjadi pelaku nusus durhaka tadi. Karena hari ini kan sangat banyak tuh, ya, selingkuhnya ini, selingkuhnya itu, masya Allah. Itu semua saya lihat sejauh yang saya pahami ya, karena pemahaman ilmu agama yang kurang, ditambah praktek pengamalan yang tidak ada. Akhirnya di masyarakat juga banyak kejadian seperti ini. Itu pemirsa dan pendengar mengacu pada ayat yang tadi ya. Kita berlindung kepada Allah dari adanya fitnah di dalam keluarga. Nauzubillah. Pendengar dan pemirsa, luar biasa. Ternyata pentingnya menjaga keluarga agar taat itu tidak mudah, karena kita tahu bahwa bentuk tanggung jawab setiap muslim yang harus dilakukan, apalagi sebagai kepala keluarga. Ini keluarga menjadi amanah ya Ustaz ya, yang memang kelak akan diminta pertanggungjawabkan. Yang menarik pendengar bahwa ternyata bahwa anak kita itu perlu contoh yang baik dari kita. Ya sering terjadi ketika ibu bapaknya menyuruh sholat, yang bersangkutan tidak. Ayo nak sholat, ayo nak ngaji, bapak dan ibunya mengabaikan. Ini juga menjadi hal yang patut kita hindari. Jangan sampai seperti itu ketika kita ingin menciptakan anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Mutiara Pagi masih kami lanjutkan. Mungkin beberapa saat lagi masih bersama Ustadz Usin Artiasa SE MM. Silakan Pak Ustadz. Para pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, konsep ku anfusakum wa ahlikum naro sekali lagi menggunakan konsep yang sudah disebutkan tartiban. Jadi urutannya harus ke diri baru keluarga. Logika seperti ini konsisten di dalam Quran, seperti hanya tentang doa. Rabbighfirli wali walidayya. Ya. Nah, dengan penekanan pada anfus, kemudian pada ahli, menunjukkan keterkaitan antara diri dan keluarga itu tidak bisa dipisah. Maka selain penekanan bahwa jagalah, lindungilah diri dan keluargamu dari api neraka, itu harus menjadi pendorong dan penyemangat. Ingat, para lelaki sebagai suami, sebagai ayah, kembalilah pada awal ketika kita menikah. Kira-kira apa tujuan menikah itu? Di sana ada baiti, ada jannati. Nah, baiti, jannati yang seperti kita dengar itu harus kita wujudkan, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Maka caranya bagaimana? Kembali kepada poin-poin yang sudah kita simpulkan tadi, yang sudah kami sampaikan tadi. Baik. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi, tidak terasa waktu kita. Saatnya kita harus berpisah dengan Pak Ustadz. Tentu Pak Ustadz, sebelum kita berpisah dengan pendengar dan pemirsa, kesimpulan poin-poin penting yang harus tetap kita jaga. Baik. Kesimpulan pertama adalah bahwa pahami setiap diri lelaki adalah qawamun,
penanggung jawab, pengayom keluarga, anak dan istri. Tanamkan bahwa itu wajib al-mas'uliyah, tanggung jawab ke atas, ke samping, ke bawah. Yang kedua, supaya bisa mewujudkan target hasanah sebagaimana kita minta dunia akhirat, maka miliki ilmunya. Sehingga para suami, para ayah harus betul-betul terus belajar bagaimana bisa membangun keluarga dengan konsep yang jelas sesuai dengan ajaran Islam, Quran dan Sunnah. Yang ketiga, bangun komunikasi dengan anak, anggap mereka itu sesuai dengan usianya. Nasihat Imam Ali itu kan membagi 3, 0 sampai 7, 7 sampai 14, 14 sampai ke atas. Itu pendekatannya berbeda. Maka pemahaman itu menjadi penting. Dan yang keempat adalah tadi harus ada praktek nyata dari kita sebagai ayah, di samping pengajaran, di samping bimbingan, juga amalia yang nyata kita lakukan. Insya Allah itulah yang bisa membentengi keluarga dan diri ya dari api neraka. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi Radio Bandung, sampai di sini jumpa kita di pagi hari ini, melindungi keluarga dari siksa api neraka. Sesungguhnya keluarga adalah amanah dan harus dijaga, dan jika tidak dijaga suatu saat akan menjadi musuh yang sangat merugikan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu menjaga diri dari api neraka. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.